Halo Feli, selamat pagi. Ya, Hari ini terima kasih ya kamu mau aku konseling. Nah sebelumnya aku mau nanya nih, kan waktu itu kan ngisi beberapa data kan di kertas yang waktu itu kita bagi. ya. Nah aku mau fokus ke hubungan pribadi tentang kamu ya. Kamu tuh memilih sering merasa ditolak, terus patah hati kan, terus merasa tidak pantas, curiga terhadap orang lain, bersikap kaku dan tidak toleran, sulit bersikap ramah, menyesal diri sendiri, mempunyai keinginan bunuh diri, terus tidak mempunyai harapan atau pesimis, terus lebih mau ingin menarik, ingin sekali dikagumi, juga ingin mempunyai teman akrab. Nah itu bisa diceritain nggak kamu kenapa kenapa kamu milih centangan itu banyak gitu loh, maksudnya di hubungan pribadi gitu, boleh cerita gitu kan? Ya, aku di rumah itu restoran kan. Terus kayak apa restoran keluarga, kayak apa kak saya kayak apa dedikasi sama kakak saya. Tapi karena dia memang di rumah suka saya. Terus pas kelas 7 itu dia nilainya itu kakak saya kayak gitu. Terus kayak apa saya sering jogging dan kayak apa udah bisa kayak aku sendiri kayak gitu. Oke, kamu sebelumnya anak berapa dari berapa bersaudara? Saya adik dari kakak saya doang. Berarti Dua. anak ke dua anak doang, berarti kamu anak terakhir. Iya. Oke, kenapa kamu beringinan untuk bunuh diri? Boleh cerita nggak? Di sini tuh aku nggak akan sebar luasnya kemanapun, jadi cuma kita berdua aja tau. Oke, kenapa tuh? Karena itu rumah udah nggak kompak. Terus kayak apa orang tua itu udah nggak luas. Terus teman saya kenal ke teman saya. Oke, Terus saya merasa dihargai. tidak merasa dihargai. Iya. Oke, kenapa orang tua kamu bilang tidak kompak lagi? Karena kayak apa mereka udah ikutin aku ngatain aku sendiri deh kayak apa kalau menurut dulu kayak apa jangan gitu. Jadi kayak apa sendiri Jadi apapun mereka lakukan sendiri gitu. ke saya. Oh, jadi kayak seperti apa contohnya? Contohnya? Sebenarnya kan saya kayak apa mau curhat ke orang lain kan. Itu kemudian kayak apa cobaannya itu masa kecil waktu itu kayak apa bikin stres kayak gitu karena kayak apa masa lalu itu apa saya nilainya itu susah gitu di kelas 7 terus tidak bisa terus kelas 7 padahal kelas fokus saya itu kelas fokus saya dari stres waktu lalu bang saya kasihan banget ya gak bisa masuk sekolah besok dia masuk sekolah besok kalau bisa stres banget. Oke, jadi membandingkan gitu ya sama kakak kamu. Dia belum memberikan saya kayak apa pas saya lagi kesusahan pas saya kalau dulu tapi kalau masalah pokok saya dulu kecil dari saya itu kayak apa mas saya kayak apa banget. Iya, berarti pilih kasih. Iya. Oke, tapi kok kamu sebelumnya pernah nggak kayak apa mengucapkan ke mama kamu atau ke papa kamu kayak ya karena kan koko lebih berat masalahnya daripada kamu atau dia masalahnya cuma kayak apa masalah sekolah kali lagi stres dikit stresnya karena apa tuh kalau kamu? doang. Oke, kalau kamu kelas oh di sini. Oke. Terus habis itu setelah mama kamu pilih kasih tuh, apakah tetap sama perlakuannya di rumah atau beda? Untuk hal yang lain, bukan untuk hal yang untuk kamu cerita gitu. Untuk hal kayak misalnya menyiapkan makanan atau perlakuan lah di rumah gitu. Mas saya sering kasih saya jadi udah bantuin masa di rumah kalau kayak saya stres dari sekolah kayak gitu. Oke. Tapi yang pas kayak apa pokok saya itu udah isi pokok saya itu apa dari rumah. Oh nggak disuruh? Iya. Terus kayak apa kakak saya kan kayak lagi di les kan. Iya. Terus kayak apa habis tahunnya harus main. Tapi pas kayak apa sama saya main sedikit di rumah pas saya sekolah les pas saya ngeliat jangan main-main di sekolahnya sambil belajar sedikit lagi bisa kayak apa jangan apa berlanjut sama les. Oh gitu, jadi harus belajar ya. Tapi di rumah tapi orang pas saya pulang juga dia lumayan. Oh, kalau kamu berarti dari kelas 7 kayak kamu sampai kelas 9 nggak les? Dia masih kelas 9 baru les.
Oh, kelas 9 baru les. Tapi nggak terlalu disuruh belajar di rumah gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya kamu main game, mama sama papa kamu nggak marah? Gak mau. Oke, mama kamu bilangnya apa? Ada ucapan tersendiri nggak kayak? Kelasnya dulu itu dia motivasi, dia selain kita sama kan. Selesai Iya betul. Karena kan itu ya tadi ya pilih kasih sama kok kamu. terus ya apa juga itu apa kadang-kadang kalau saya apa coba suruh saya untuk apa untuk pakai saya dia kayak bilang kok saya selalu pakai sama kamu. Terus setelah saya bilang kan kenapa kok kenapa lebih sering apa udah selesai di orang tua terus setelah saya bilang karena hati ini lebih kuat dari orang saya karena mereka lebih cuma Iya betul. Karena kan kamu juga perlu kasih sayang sama ini ya bimbingan juga dari mama kan. ya terus kayak apa setiap kali saya mau apa dapat juga dari mas saya biasanya masih dapat sih jadi kayak apa ada nggak masalah gitu dengan dia duit. Oke, jadi kalau sikap mami kamu kepada kamu gimana? Kayak di rumah kayak yaudah kayak tegas aja atau memang masih terkadang baik, terkadang tegas? Kadang-kadang masih ada apa yang main sama saya tapi saya tahu kalau saya sudah kayak apa tapi begitu ngobrol tuh itu kayak apa udah terlalu sebelum gitu kayak aku udah tahu dia sama saya bos mama saya tuh dari ketemu tuh di banyak. Oke, berarti mami kamu apa ya nggak mau ya meluangkan waktu untuk kamu gitu ya, lebih meluangkan waktu untuk pokok kamu. Iya terus yang kali pas saya coba kayak apa di kelas saya tuh aktivitas saya selalu kira kayak apa beli dong atau yang macam-macam gitu kan kayak apa kayak gitu. Iya betul. Tadi itu kayak apa rasanya ya jangan lah nggak capek dengan aja besok aja kan sama bapak saya tuh dia harus mau. Oke. Kamu pernah nggak menanyakan itu pada mami kamu? Udah tapi dia bisa bilang apa oh biasa cuma naik dulu kalau semangat. Iya. Cuman kamu pernah mengutarakan nggak ke mami kamu kalau tapi kalau misalnya mami meratakan semuanya sikapnya kok mami sikapnya ke aku beda kayak gitu, pernah nggak kamu ngucapin atau bilang gitu ke mami? Iya cuma kayak oh bisa banyak kok tapi fokusnya tuh kayak lebih tahu seperti saya. Oke, emang kalau kamu kayak gimana sikapnya? Kalau dia kalau itu sudah cara dia kasih saya ini kayak apa kayak orang benci kayak gitu. Bencinya bisa dicontohin nggak, kayak misalnya kamu lagi ngomong nih sama kok kamu tapi kalau kamu nggak menanggapi atau Yang nggak terus kita jawab kayak apa sih dari kalian cuma jawabnya kayak iya enggak dengan kayak suara kayak marah gitu ya? iya. Oke, berarti kok kamu kurang deket ya sama kamu ya? Kurang. Jadi kalau di rumah itu misalnya kalau lagi kumpul makan terus nonton TV bersama juga jarang Jarang banget. cuma kayak apa saat besar Oh, kalau acara besar kita kalau juga ke saya kayak kalau kasih gitu terus saya kalau ke saya kalau kebetulan saya itu mereka kayak apa aneh kayak gitu ke saya kayak apa kayak aneh gitu tapi kalau ke saya apa tonton lagi ya tapi mereka kayak apa benci juga terus kayak apa selalu ketawa-ketawa. Oh, jadi kayak excited ya kepada kakak kamu ini ya daripada ke kamu. Tapi kalau papa gimana? Papa sama aja? Langsung aja Oke, sama ajanya kayak gimana tuh? sama kayak mas saya Kayak cuek aja? iya terus ya terus saya cerita saya boleh gitu kan Iya, iya. kalau mereka dulu terus sekarang kayak apa tolong gitu saya dipakai. Tapi kamu pernah terlintas berpikiran untuk mengakhiri gitu? Kamu udah pernah coba cutting lagi ya? Atau mungkin kayak gimana tuh? Ada tapi cuma kayak apa pernah beli sekarang tapi tidak pernah nggak Pernah? Oke, dengan cara apa Felis? kayak gitu. Oke, di rumah itu di posisinya nggak ada orang di rumah atau kamu sendirian atau gimana tuh? Mama cuma gitu. Kamu udah percobaan saya. Emang apa sih yang kamu rasain dalam mau melakukan itu gitu? Kamu merasakan hal apa? Iya cuma gitu. Oke, dalam hal kayak maksudnya oke mami papi kamu gak peduli sama kamu, terus dalam keluarga berarti
tidak ada yang bisa support kamu gitu ya, kamu pikirnya. Tapi apa yang inti dari semua permasalahan itu yang kamu paling kamu gak kuat gitu? Pilih kasihnya, oke. Kamu pernah nggak kayak berdoa atau kayak saya juga orangnya ada fokus dari kasih. oke, jadi kamu lebih merenungkan sendiri gitu ya, merenungkan sendiri tapi mendalam dan yaitu tadi keinginan bunuh diri itu ya. Oke. Saat kamu kayak gitu, apa yang ada nggak pikiran kayak aku kayaknya jangan kayak gini deh, aku harus bangkit? Ya yang bikin saya gagal itu gara-gara ternyata pas saya ternyata belum memori kayak gitu. Oke. Belum lama. Jadi kamu terulang memori indah dong harusnya. Oke. Jadi waktu kamu itu udah di sini atau gimana tuh? Udah di sini. Udah mau loncat. Maksudnya kan kamu udah naik oke. Oh, kamu naik kursi. Iya. Jadi kamu kan kurang komunikasi, maksudnya kurang kasih sayang sama dari kedua orang tua. Jadi kamu bisa mengutarakan kayak kamu bisa nulis di note atau nulis di buku gitu, perasaan kamu, apa yang kamu rasain gitu. Putus asa iya, pasti itu ada, tapi untuk kedepannya bunuh diri itu bukan solusi sayang. Jadi kayak maksudnya gimana ya, aku juga sama-sama punya masalah kan ya, punya masalah. Kalau aku untuk mengatasi itu, aku merenung sendiri, terus nangis. Kamu pernah nangis nggak? Kayak maksudnya kamu mengekspresikan kemarahan kamu dengan cara apa? Kalau saya bisa juga ternyata ada langsung Diomelin. Itu nggak ada ternyata udah habis di rumah. Oh Terus iya. kalau saya sendiri ternyata saya keluar terus kalau saya nangis itu mereka ada Mereka peduli. Berarti kamu nangis walaupun di kamar juga tetap ketahuan ya? terus saya keluar kamar ternyata begitu. Oke. Jadi gini Felis, kamu boleh menceritakan apa aja yang kayak kamu pengen katakan kepada mami kamu kayak aku sebagai perantara mami kamu ya, kayak misalnya aku ini mami kamu, terus aku ini papi kamu, terus aku ini koko kamu. Jadi kamu boleh mengutarakan apa aja yang kamu pengen ucapin biar kamu lega aja. Coba apa yang pengen kamu utarain untuk papi, mami, dan koko kamu? Terus lagi boleh semuanya. Apa yang kamu pendam, apa yang kamu rasain, kamu utarakan sekarang. Oke. Itu untuk mami, papi, dan koko kamu. Oke, Felis, aku turut prihatin untuk masalah kamu. Itu memang tidak berat, tidak berat dan berat juga gitu kan. Maksudnya untuk kedepannya kamu pasti lebih kuat Felis untuk menjalankan semuanya. Jadi kan tadi ya, tanpa dukungan, terus tanpa kasih sayang itu memang sangat berat, apalagi kamu anak perempuan sendiri gitu ya. Jadi mungkin orang tua terkadang tuh tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita sebagai anak kayak harus gimana ya, untuk menguatkan diri sendiri itu perlu gitu guys. Jadi Tuhan juga kamu jangan lupakan. Kamu agama apa sebelumnya? Masih Katolik. Oke. Kamu sering ke gereja? Sering ke gereja sendiri atau sama keluarga? Sama keluarga. Itu mereka mengajak atau mengajak? Saya sendiri itu yang boleh. Kenapa? Saya kira jalan-jalan sama teman-teman saya boleh. Kalau kakak saya boleh. Kakak kamu Karena dia laki-laki. Ya gitu. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang yang kakak kamu boleh dan kamu tidak boleh. Mungkin mama atau papi kamu itu pengen kamu itu jadi gimana anak yang
memang nanti kedepannya bisa ini loh menjadi diri sendiri gitu kan. Mungkin saat ini kamu masih dalam pantauan mereka, sebenarnya mereka sayang kok sama kamu guys, cuman itu menyampaikannya tidak secara langsung. Mungkin ada hal-hal yang mami sama papi kamu kayak surprisein gitu pas kamu ulang tahun, pas Mereka aja tuh kalau misalnya kami itu mereka ada kayak fokusnya ke organisasi PK bukan sama saya. Yang fokus ke sama saya. itu setiap tahun. Oke. Kamu pernah nggak menceritakan ini ke orang yang kamu percaya, kayak misalnya psikolog atau gimana? Berarti kejadian ini udah berlangsung selama dari kamu kapan? Saya udah kemudian 10 tahun. 10 tahun itu kan kelas 5. Oke, berarti kamu sebelum kelas 5 mami papi kamu masih sayang sama kamu. Sebelum itu saya masuk ke SMP. Oke, sebelum kamu masuk ke SMP berarti di SD. Kalau saya masuk ke SMP itu masih oke aja. Masih oke. Berarti setelah kakak kamu masuk SMP tuh kamu kelas 5, kakak kamu kelas 7. Oke, berarti sisi 3 tahun ya kamu? 2 tahun. Oh 2 tahun. Oke, oh iya 2 tahun tuh. Ini guys, aku mau lihat tentang gambaran keluarga kamu. Misalnya kamu punya kamu tidak dekat sama mami, papi, kakak kamu. Jadi di sini tuh ada batas. Misalnya batas garis, batas apapun lah. Nanti kamu ceritakan kayak kenapa kamu menggambar itu gitu. Untuk pelegaan aja sih. Guys gitu. Ini artinya apa guys? Saya fokusnya ngomong kan fokusnya jangan ngomong kan. Jadi kayak apa saya kalau dia menang sekali itu dia harus dibangunin. Tapi saya kalau saya ngomong itu kan digituin. Itu setiap hari ya, setiap hari berlangsung gitu. Mami sama kamu pernah nggak kayak beri apresiasi sedikit aja ke kamu? Nggak pernah. Kalau pas saya jualan saya kan kayak apa sering dia kayak apa di ekspektasi kayak apa di saya gitu kayak apa bangun kayak apa hasilnya ya apa ya saya baru kalau dia baru sekali lalu kayak apa masuk ke sini sekali dengan apa dari kaki ke bisa Sudah bangga gitu ya, kayak sebahagia itu. Oke. kalau saya kayak apa satu Oke. Kecil ya, maksudnya tidak ya juara 1 atau juara 2 gitu ya. Tapi kalau kamu waktu itu juara dia juga yang atau 2, oke. Padahal lebih tinggi kamu ya daripada kamu. terus saya di ruangannya memberikan saya suka itu Apa tuh lomba-lomba yang kamu ikuti waktu itu? lomba apa itu waktu sustan atau kayak apa mulai atau kayak apa saat itu apa kenapa Di sini ya, di sekolah ini. Oke. Berarti kamu SD-nya di BHK? sini Oh. Berarti dari STK? itu Oh, playgroup. Oke, berarti alumni sini dong ya kamu ya? Jadi garis untuk kakak kamu pernah nggak kayak bilang kakak kamu kenapa sih kok mami papi sukanya lebih belain koko daripada aku gitu? itu saya tengok saya contohnya kayak apa saya contoh ini menurut saya lebih kayak apa kayak kamu itu las murid yang pas di sekolah Tidak seburik itu maksudnya gimana? kenapa nggak murid kayak aku itu keluar Tidak susah atau biasanya kakak saya kan nilai tidak anjlok. iya Oke, berarti kakak kamu peringkat juga di peringkat saya kayak aku 70 ke atas gitu
KKN. Tapi pada pas itu saya dari KKN dari bawah KKN. Dari kelas 7 atau dari Dari SD? kelas 7 itu kayak kakak SD itu saya 80 ke atas, kalau dari SMP itu saya 12. Karena itu guys, karena kamu punya banyak pikiran yang mengganggu yaitu semua belajar kamu gitu. Jadi kenapa kamu bisa jeblok, bisa kamu nilainya turun karena kurang support system dari keluarga. Mungkin suatu saat nanti kamu akan apa ya, akan menemukan sesuatu hal yang membuat papi kamu kayak gitu. Mungkin ya mami papi kamu punya masa lalu yang memang tidak bisa diseritain ke kamu, jadi melampiaskannya ya sekarang ke kamu gitu. Terus kan kayak apa, pas saya bilang ya ibu kakak saya pernah bilang kan mereka main bola kan, terus kayak pas saya selesai juara juga. Terus dia bilang kayak apa, kalau saya gak juara terus saya sukses di hidup kan, kayak apa kalau ada yang juara terus keluar dari sekolah udah sukses kayak gitu. Terus semua orang harus sukses dalam juara apapun itu, tapi udah enggak berpikir kayak apapun itu kayak apa, pas saya berubah gitu kayak apa harus ikuti ritme belajar terus kayak apa, makin begini itu makin bagus saya, makin bagus semuanya, makin stres anak kayak gitu. Makin stres anaknya. Ya kalau kayak itu lebih fokus ke belajar terus kayak apa, waktu itu nggak ada kayak gitu. Jadi mami papi kamu kayak memforsir kamu ya untuk menjadi juara terus ya. Kan terkadang kan harusnya saling memahami juga ya antara anak Karena dan kalau orang. saya udah juara tapi itu karena kakak saya nggak pernah komplain, Kakak kamu pernah nggak juara nggak pernah ranking sama sekali. sama sekali. Ya, tapi papi kamu itu tidak pernah komplain dan maksudnya kakak kamu itu mendapatkan nilai bagus cuman nggak pernah peringkat ya. Iya. Di situ pernah nggak kayak mami papi kamu menjelaskan kenapa mami papi itu tidak memarahi kakak kamu walaupun kakak kamu nilainya tidak tinggi, juga tidak berprestasi di sekolah? Mereka terlalu apa, belum melakukan execution apa untuk masa gitu ya, masih dari kakak dan kalau sama anak kayak gini tuh Nggak pernah. Berarti mami papi kamu berarti lebih suka menyendiri di kamar atau kayak gimana? mas saya suka di ruang tamu gitu apa, pekerjaannya bagus sih kerja fokusnya. Terus saya tuh pas bilang kerja apa punya ruang waktu itu mereka ke saya tuh Oh, langsung perhatiannya ke kakak kamu. ya perhatian saya tuh kayak gimana. Oh, nggak pernah tanyain kamu hari-hari sehari-hari kamu di sekolah kayak gimana, terus kamu kenapa gitu, nggak pernah. Itu memang berat sih untuk posisi kamu saat ini, kayak kamu support orang tua, terus ya kita menjalankan semua itu sendiri gitu kan ya. Terus sekolah pun teman-teman Gitu. Oke, untuk teman-teman kayak gimana tuh? Kayak kamu merasakan apa dari teman-teman kamu sekarang? teman-teman saya kamu sudah deketin saya kan jauh saya, terus kan apa seperti proses saya apa dari mereka semua kecuali saya. Oh, jadi teman kamu nge-save kamu, cuman privasiin kamu. Contohnya mereka kayak apa kan saya berikut chat kan Iya. teman saya. Nah itu mereka aktif tuh di grup itu, tapi saya pas saya aktif saya udah offline kayak gitu. Oh, udah nggak menanggapi lagi. Iya, terus siapa saya ngomong satu grup itu mereka nggak mau jawab, terus siapa nggak sudah saya nanti siapa jawab gitu. Oh iya, jadi membahas hal, misalnya kamu kirim sesuatu di grup itu, chat, terus mereka nggak menanggapi yang kamu kirimkan gitu ya? Ya terus siapa mereka candies siapa mereka menikmati candies pada saya, terus saya belajar candies lebih dari saya, bisa dari saya, dia jadi apa saya nggak pakai candies parah ya, saya kayak menurut saya itu mereka candies itu kayak apa dapat cowok yang saya suka, terus apa cowok lain sekarang dia suka sama dia, terus dia populer dia ini. Oh iya, populer satu kelas aja kan ya? Maksudnya Tidak sekolah satu angkatan, jadi kelas 7 A, B, C, D, Felix semua gitu. Maksudnya
populer, apa kayak di semua yang oke, berarti dia berteman sama tapi malah pas kenapa dia dapat perhatian tuh dia kayak sama perhatian dia kayak sekolah kayak gitu, tapi kenapa kalau saya itu saya ada bukan kayak gitu, karena kalau mereka udah apa peduli gitu sama saya kayak gitu. tidak peduli sama kamu ya. Iya. Tapi kamu pernah nggak kayak tanya ke mereka, kenapa sih kok kalian kayak gitu sama saya gitu atau sama kamu gitu? Pernah nggak kamu mendapati teman-teman kamu tuh ngomongin kamu dari belakang? Dulu waktu saya iya sering. Jadi pas SD doang. Pas hari ini pas SMP masih ada, tapi kenapa mereka udah tinggal sekolah terus masih di sini, tapi kenapa masih ngomongin saya, biasanya Oke, berarti beda kelas ya. Jadi untuk teman-teman kamu, mungkin mereka juga punya masalah yang kelam kali ya, untuk kenapa mereka bisa ya tidak peduli sama kamu, dan kemungkinan besar mereka tidak tahu apa yang kamu rasakan hari ini atau pas waktu itu ya, karena kan kamu kan juga mempunyai background yang juga kelam ya untuk keluarga, tidak diperdulikan keluarga, dan itu berdampak sama teman-teman kamu juga, kayak kamu tuh merasakan tidak ada yang peduli sama kamu gitu kan. Tapi kamu pernah nggak satu waktu kayak kuat, kayak kamu kuatkan dirimu sendiri, kayak aku harus bangkit, aku bisa, pokoknya aku harus buktiin ke mereka kalau kamu itu memang terbaik gitu. saya coba aja kenapa Sering gagal karena mereka lagi dulu yang aku pernah bikin saya. tapi kamu udah pernah buktiin ke mereka kayak aku tuh gak seperti yang Saya kalian. coba, tapi mereka nggak terlalu paham kayak gitu. Pakai campus. Tapi kamu sama teman kamu tuh masih ngobrol, maksudnya kalau pas istirahat gitu masih Kalau istirahat kan mereka ada jauhin saya, tapi pas kelas mereka ada bikin saya. Itu ada maksud nggak yang kamu lihat, kayak kenapa mereka deketin kamu waktu di kelas, waktu di istirahat tidak deketin kamu, ada maksud lain nggak? Karena kan kayak apa mereka sih ada di jajan kan. Oke. Terus kayak apa kadang-kadang saya paling saya kayak gitu. Oke. Waktu di kelas itu hanya untuk Kayak apa mereka bosen, uh, itu kayak apa mereka masih campus masih ingat saya, tapi kadang-kadang mereka ingat saya juga. jadi semua ya kemis ya. Kalian tuh berarti berteman berlima ya? Iya. Berlima. Awal mulanya kalian bisa berteman itu kenapa tuh? Kan pas MPLS pas saya di Bunda itu kayak apa kita berempat bulan tenis ya, saya ada Bunda. Oke. Terus kan kayak apa saya tidak ini juga ini sama ya karena sama Ivan kan mau berteman tenis kan, jadi kan rupanya sekalian sebelum kita Oh, Hana sama siapa tuh namanya? Fani. gitu. Oke. Jadi kalian berlima lah, berenam ya harusnya sama Luna. Kamu ada nggak rasa kesel, rasa benci, kenapa teman-teman kamu jadi kamu gitu? Pernah ada? Apa yang kamu lakukan saat kamu merasakan itu? Ikut menjadi mereka juga. Oke, gini kan sebagai perantara lagi ya, aku sebagai teman-teman kamu, apa yang kamu mau utarakan, ya, kamu ungkapkan, unek-unek kamu yang kamu rasain, yang kamu pendam selama ini tidak bisa diceritakan ke teman kamu. Aku sama saya sih, Ya, terus saya coba sama kamu masalah terus kamu yang suka di sini kak, oh kalian bakal bisa saya seperti kamu belum sih. itu udah merasakan lebih tenang gitu, atau ada hal-hal lain yang memang kamu masih simpan? Untuk balik lagi ke keluarga ya Felicia, kamu
kamu harus kuat Felis, kamu harus tetap semangat, tetap tegar gitu, walaupun badai itu datang ya, pasti datang terus setiap waktu, setiap hari, setiap kamu masih bernafas gitu. Jadi kamu tuh harus kuat, kamu harus buktiin ke mami papi kamu kalau kamu tuh bisa lebih daripada kakak kamu gitu. Dalam arti bukan kita bersaing-saingan ya, untuk dalam konteks saudara ya, kalian sebenarnya dalam saudara itu juga ya harusnya tidak ada persaingan, harusnya saling melengkapi satu sama lain. Jadi kamu harus buktiin aja kamu mami kamu bisa, kamu itu tidak seperti apa yang dipikirkan mami papi kamu sekarang gitu. Jadi kamu nanti suatu saat nanti kamu bilang ke mami papi kamu kayak Faris udah mengerti kok apa sikap dari mami papi kamu, kayak kenapa mami papi lebih cenderung ke kokoh, tidak memperdulikan aku, tapi aku tetap sayang sama mami papi. Kayak hubungan aku ya, suatu saat itu akan ada hubungan untuk kamu Felis. Jadi kamu tetap sabar, tetap mendoakan mami papi kamu, tetap kayak berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan itu semua. Jadi kan hubungan itu kan harus ada pembuktian gitu kan Felis. Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu tuh berhak mendapatkan kasih sayang itu. Jadi kalau kamu misalnya sedih atau kamu pengen terlintas putus asa gitu, bunuh diri, kamu bisa nangis walaupun nangisnya itu dalam batin aja, kayak maksudnya ya menangis tapi tidak terlihat gitu sih. Itu cara yang aku pernah lakukan juga Felis. Jadi aku juga pernah tuh di posisi kamu, cuman ya aku menguatkan diriku sendiri gitu, kayak aku harus bisa, aku harus tegar, aku harus kuat, karena masa depan nanti pasti akan memutarbalikkan semua keadaan ini, pasti akan sukses, akan bahagia ke depannya gitu. Jadi kan kamu mau dong punya sukses, punya bahagia di masa depan, terus kamu juga nanti akan mendapatkan jodoh yang baik di depannya, mau kan kayak gitu. Jadi kamu harus harus cintai dirimu sendiri. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, kamu mencintai dirimu sendiri. Ada nggak perasaan yang pengen kamu luapin banget, kayak tentang semuanya kayak kamu udah muak, kamu udah capek, kamu udah kayak udah nggak kuat, kamu luapin aja hari ini. Jadi hari ini tuh kita cerita gitu loh Felis, kayak untuk menguatkan diri kamu. Jadi kedepannya kamu tuh, atau besok pagi kamu tuh bisa lebih fresh, lebih tenang pikiranmu kayak gitu. Ada nggak satu hal aja? Yang selalu itu dibuat tulis beberapa tinggal di dekat jauh dari hutan kayak gitu. Terus saya buat sendiri, terus kayak apa bisa rasa apa saya doang gitu. Jadi kalau saya capek di rumah dengan semuanya, kalau kayak apa kemarin kamu capek apa bikin orang saya selalu bahagia, terus saya apa yang bisa bikin mereka apa lagi kayak gitu, terus apa kayak bilang konsum temen kayak gitu, kayak habiskan kayak gitu. Terus ya apa saya udah mau juga kayak apa saya mau bukan spesifik, karena saya spesifik itu saya mereka berkira apa mereka jauh politik, saya tidak masuk itu.
sesuai ekspektasi kamu. Tapi mami-mami kamu pernah nggak kayak kontak fisik kayak marahin kamu terus mukul kamu gitu, pernah nggak? Saya belum pukul, tapi aku cuci terus kayak apa balik dari meja balik dari itu Karena kamu karena saya gak sadar itu. jadi kamu cubit. Berarti itu udah dari kamu kecil ya? Saya cuci mereka juga nyapa jadi saya jadi karena maksudnya juga itu buat saya lalu sama saya mereka ya saya karena saya dulu Mengatakan fisiknya. terus saya bilang saya cantik saya Itu sebuah menyakitkan ya, kata-kata yang menyakitkan untuk kamu. Kayak pasti membekas ya, membekas dari dulu hingga sekarang. Apa pasti kamu masih ingat perkataan yang sampai sekarang? Oke. Perkataan yang mami papi kamu lontarkan ke kamu. Tapi pernah nggak kayak di satu titik atau satu situasi kamu tuh semangat, kayak semangatnya itu tidak memperdulikan bahwa hidup kamu itu memang sekelam itu? Pernah nggak kayak ada satu hal atau satu titik yang kamu memang bisa bangkit? Pernah nggak waktu itu? Nggak pernah. ya kemudian selanjutnya itu saya kasih di bawah 10 tahun saya bisa laki-laki Di bawah 10 tahun. ada sekarang saya rasanya nyata kalau itu saya nggak pasti kalau selanjutnya Berarti di satu sisi kamu juga harus menghormati kedua orang tua ya. Tapi di satu sisi lain juga kamu pengen dihargai sebagai anak. Dalam titik ini mungkin memang orang tua dan kamu harus saling memahami dengan cara misalnya kamu membuat hal-hal kecil dulu nih buat kamu kayak misalnya mami kamu itu sukanya apa, terus pagi-pagi itu suka atau makanan favoritnya apa, kamu mendekatkan diri gitu kayak mencoba saya itu kan dulu yang saya melakukan berarti masih itu selalu itu memang nggak peduli itu Felis. Berarti saya tanpa saya lebih dikenal orang karena merasa dapat diorganisasi itu berarti kamu sering tidur betah di rumah. iya kalau di sekolah saya ternyata nggak selama di sekolah Berarti kamu pernah nggak satu tempat yang buat kamu nyaman? Gak pernah. Atau ada tempat yang buat kamu nyaman gitu, atau hal-hal yang buat kamu bahagia deh, hal yang buat kamu bahagia kita juga itu bingung. Tapi kamu senang ngelakuin apa biasanya? Kayak yang untuk menghilangkan pikiran kamu suka melakukan hal apa? saya coba bilang bisa ya saya ternyata masalahnya itu nggak kenapa kalau itu saya bukan Berarti kamu tidak ada memang ya tidak ada dukungan sama sekali. Tapi hal-hal yang kayak misalnya nih kamu main game atau kamu terus mau saya apa nangis untuk orang tua saya nyerang apa saya jangan nangis sama nangis jauh itulah berarti memang harus disudutkan terus ya berarti di rumah. kalau saya apa bilang tuh akan juga saya pasti dengan saya dan saya kan juga apa saya bilang nah saya mau sama saya tuh kalau apa kan saya waktu itu masih sudah 50 kan karena saya kayak
Kenapa sih tadi mau ngomong ceweknya kan saya mau mas dari apa bilang tahu atau begini kalau saya maunya apa enggak ya terus saya kan ternyata curhat ke apa aunty saya kan itu aunty saya itu kenapa untuk saya kayak gitu tapi pas ternyata bukannya dia pas curhat ke apa aunty saya itu pas saya kayak apa sih menurut saya aja saya kenapa waktu Oh, mami kamu bilang begitu kayak kenapa kamu tidak mau cerita ke mama gitu, kenapa enggak tante kamu ceritanya? dia nggak minta tolong saya dia kenapa tolong saya ini Oh, jadi tidak menerima curhatan kamu ya atau cerita kamu. Mami papi kamu mungkin ngomong itu ya keras ya, orangnya keras juga kayak kurang kurang bisa itu peduli ke anak atau anak perempuan mungkin, atau ada nggak cerita di balik mami papi kamu cerita kenapa ya kenapa kamu kamu kayak gitu? Oh, oke oke, berarti mami papi kamu memang inginnya punya anak laki-laki dia kayak atau melanjutkan nama papa saya itu untuk melanjutkan. ya apa itu Kamu Chinese lah, Chinese Cindo, berarti kamu mami kamu dari Chinese atau papi kamu yang Chinese? papa saya Mami dari mereka dua Cindo Cindonya kayak misalnya Jawa atau iya papa saya itu Sumatera oh Sumatera. iya Oke, mami kamu juga Sumatera. dia bahasa Jawa Oh Jawanya mana? Jawa Oh, Jawa. Sunda ya berarti. Kamu lahir di sini iya Jakarta di Jakarta. Berarti pernah nggak sih kalau misalnya satu hal aja yang mami papi kamu bikin kamu bahagia gitu, satu aja yang kamu ingat dulu? pas refleksi Oh itu SD, waktu SD. itu kamu mereka Berarti SD SD masih ada bimbingnya tapi siapa yang buat cuma ada pedulinya apa hal apa yang dipedulikan kamu waktu kamu? mereka cuma bimbingnya sampai sekarang kayak apa pas saya kadang pas saya bersama bersih Terus ngajak jalan. Bangga mereka itu ternyata heran banget. Berarti waktu kamu kecil pun kamu tidak merasakan kebersamaan pada ini ya, keluarga gitu ya kayak Saya masih belum sadar, jadi kayak kalau sendiri kayak jadi jalan-jalan pun atau ya bersama gitu, pergi bersama juga tidak pernah bersama mami papi kamu. misalnya dari bandara itu bukan tahun Berapa tahun? 6 tahun yang lalu. Wah, cukup lama ya. Jadi guys, apa namanya, untuk mami papi kamu, kita sama-sama doain aja semoga mami papi kamu tuh cepat kayak diberi kesadaran oleh Tuhan gitu kan, bahwa kamu juga membutuhkan mereka untuk nasihat, untuk tempat berlindung, tempat bercerita, tempat ya mengekspresikan perasaan kamu setiap harinya gitu. Semoga menurut kamu cepat juga bisa luluh hatinya kamu, tidak mementingkan kau kamu doang. Jadi aku mau tanya nih, ayat apa yang kamu kayak maksudnya kalau nggak ayat, kata-kata apa yang bikin kamu kuat gitu, satu aja kata-kata yang kamu pernah ketemu di online kah atau di kata-katanya aja sih, kayak misalnya nih kalau aku punya satu ayat yang aku aplikasikan ke hidup aku. Ayatnya dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Itu isinya yang letih lesu dan beban berat, mari datanglah kepadaku, maka itu yang berat akan menjadi ringan dan akan aku
tebus sebagai juru selamat atau keselamatan nanti akan datang. Itu ayat yang aku sukai ya, kayak itu kenapa aku suka itu, karena kan segala permasalahan itu kan ada ya pasti ya, di setiap individu, setiap insan manusia itu pasti ada permasalahan. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengalami situasi yang memang berat ya. Dia kan memikul salib, disalibkan, tapi dia tetap menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus seperti Yesus yang kuat, terus juga akan akan selamat juga nanti di masa depan. Kalau bunuh diri itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Karena kalau setahu aku bunuh diri itu masih stuck di dunia, guys. Jadi kamu tuh ya bisa jadi seperti itu, cuman lebih tepatnya kayak kamu tuh stuck di dunia, kayak nggak bisa kemana-mana gitu, jadi gelap aja. Jadi kamu di sini nih, misalnya kamu di dunia, tapi kamu posisinya di sini gelap, di sana juga gelap, jadi kamu nggak mau ke sana juga gelap gitu, jadi bingung kan mau arahnya kemana gitu, tersesat gitu. Jadi aku apa ya, kamu boleh cerita sama aku deh, kamu kayak kamu apa yang kamu rasain, yang penting kamu tetap harus bahagia, nggak boleh bunuh diri guys. Kalau yang dari siapa? Kamu bunuh diri mana itu? Kamu dari mana? Aku taunya dari film horor. Kan aku suka film horor kan. Nah, aku lihat di situ arwah-arwah yang tersesat itu, yang menjadi hantu itu tidak gimana ya, dia nanti akan diproses sama Tuhan, cuman nanti menunggu waktu dia meninggal yang tepatnya itu kapan gitu kan. Kalau bunuh diri itu kan bukan sesuai dengan panggilan gitu ya, panggilan Tuhan, jadi mereka menunggu dia berproses gitu. Iya, kalau saya waktu itu pas 78 tahun ini, tapi bunuh diri sekarang dia saya 78 tahun. Nah itu tunggu berapa tahun juga lama kan, itu lama prosesnya kan. Di sini menunggu berproses itu lama dan tidak tahu arah, jadi kamu tuh nanti akan menemukan hal-hal yang mungkin disesali ya saat kamu setelah melakukan itu. Ada beberapa yang aku tonton, arwah itu kayak menyesali kenapa aku berbuat seperti itu, padahal semua itu harus bisa apa ya, menjadi penyemangat atau menjadi pembekalan hidupnya di masa depan gitu, kayak ilmu sebagai pembelajaran juga bukan sebagai. Tapi semua permasalahan itu pasti berat, tapi semua permasalahan itu pun juga bisa menjadi ilmu di depannya kali. Jadi kamu bisa menjadi contoh buat anak kamu nanti, kayak kamu harus kuat ya, misalnya kamu udah punya anak nih, udah berumah tangga, terus kamu bisa mengaplikasikan ke anak kamu, jadi anak kamu tidak merasakan seperti kamu yang rasakan sekarang gitu. Kamu bisa menjadi penguat lah intinya untuk keluarga kamu di kedepannya. Kamu harus kuat, nggak boleh kamu gini, boleh sedih, boleh merasa tidak berharga, tidak ada dukungan dari siapapun, cuman kamu harus tetap berdiri di kaki kamu sendiri. Kayak walaupun kamu sendiri, kamu tetap bisa ya melangkah ke depannya untuk melanjutkan kehidupan yang bahagia lagi. Terus kamu bisa habis kalau ini sini udah nggak ada, itu aja yang jelas. Jadi ini Paris, terima kasih untuk hari ini ceritanya. Kalau kamu mau cerita lagi boleh nanti ke aku gitu.